Fan Taikang menghela nafas, lalu mencibir. Orang-orang ini dalam masalah, tetapi mereka tidak lari. Mereka yang mengikuti adalah Herzegovina Immortal Monarchs Majesty, yang tidak dapat menahan tawa saat ini. Saya juga tahu bahwa saya tidak dapat melarikan diri dari sayap, tunggu saja rambutnya lepas. HMPH, berapa banyak kota di dalam lingkaran yang dihormati oleh Heavenly Qilin? Di mana mereka bisa melarikan diri? Wei Long juga menyempitkan matanya, melambaikan tangannya dengan angkuh. Ya. Hitung siluetnya dan langsung kelilingi Qin Yichen. Di malam hari, ada keheningan. Hanya suara Qin Yichen yang menyatu di kaca yang cukup tiba-tiba. Melihat pertempuran seperti itu, Xia Xiong ketakutan, terutama ladang gas kesempurnaan alam surga Wei Long. Tapi itu di atas langit genangan darah. Wei Long melirik beberapa orang, dan ketika dia melihat anggur dan daging yang bisa dibersihkan di masa depan, dia menyeringai, kamu cukup pintar untuk tidak membuat masalah lagi pada dirimu sendiri. Namun, masalah sekarang saja sudah cukup untuk menyesalinya. Fan Taikang juga dingin di lampu pompa. Dia akhirnya kembali untuk menemukan tempatnya, dan sikapnya secara alami kasar. Karena kamu belum melarikan diri, kamu tidak boleh menolak, jadi ayo pergi. Patuhlah untuk kembali bersama kami. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengambil kembali kepalamu untuk urusan bisnis. Namun, ketika Wei Long mengeluarkan beberapa rantai yang cukup untuk memblokir True Origin, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, mengeluarkan token giok, dan sedikit mengernyit. Bisakah Raja Abadi menanyakan tentang situasinya? Wei Long tidak terlalu memikirkannya, dan segera menanamkan True Origin. Namun, bayangan ilusi Wei Long baru saja muncul, dan kalimat berikutnya membuat yang pertama tertegun. Felon, kembalilah, kembali. Wei Long membeku dan menatap langsung ke arah Qin Yichen dan yang lainnya. Tapi Tuan, kami telah menemukannya. Saya melihat bayangan ilusi Heze juga terkejut, lalu melirik ke suatu tempat, dan setelah beberapa tarikan napas, dia menghela nafas. Kalau begitu tolong undang mereka kembali. Begitu kata ini keluar, Heze dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Semua orang telah menemukannya. Bagaimana Lord Immortal Monarch berubah lagi? Pada akhirnya, Wei Long tergoda. Tuan, yang mana yang kamu bicarakan? Heze kesal saat mendengar ini. Tapi He Liang Qibing ada di sebelahnya. Dan dia hanya bisa tenang, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tolong, kembalilah. Silakan datang kembali. Begitu kata ini keluar, Wei Long dan yang lainnya semakin tercengang. Kuncinya adalah melihat sikap Lord Heze. Memang benar Anda silakan kembali, tetapi bukan yang lain. Apa yang sedang terjadi? Wajah Tuan Heze yang rusak. Anda harus sangat ingin membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarahnya. Mengapa tidak berhenti menyelidiki? Tapi tolong kembali. Dewasa, apalagi yang ingin dikatakan Wei Long. Tetapi melihat Heze langsung meninggalkan kalimat. Jangan tanya lagi, lakukan saja. Bayangan ilusi berangsur-angsur menghilang. Dan hanya di malam hari, Wei Long dan yang lainnya berdiri di tempat. Dan mata beberapa orang yang memandang ke arah Qin Yichen penuh dengan keanehan. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Wei Long tahu bahwa Raja Abadi yang baik tidak dapat mengubah sikapnya. Saya khawatir Qin Yichen lah yang memiliki cara lain. Tapi memikirkan hal ini, Wei Long mau tidak mau terkejut. Siapa wajah besar yang diam-diam berpikir? Untuk mengetahui bahwa Heze dapat berhenti, saya takut hanya penguasa kota Qilin Surgawi. Bahkan jika 3 Raja Abadi yang tersisa muncul, itu mungkin tidak sesederhana itu. Namun, setelah hening sejenak, Wei Long akhirnya mengangkat tangannya dan berkata, tolong beberapa. Wajah Fan Taikang dan yang lainnya juga cukup rumit. Mereka sebelumnya mengancam akan menyesali beberapa orang. Tetapi siapa tahu, Raja Abadi mereka sendiri yang mengubah nyali terlebih dahulu. Bagaimana Immortal Monarch bisa berbicara? Qin Yichen tersenyum dan menundukkan kepalanya. Sebelum pergi, dia melirik Xia Xiong, dan Wei Long langsung mengerti apa yang dia maksud. Yakinlah, jika beberapa orang baik-baik saja, kami tidak akan marah padanya. Yah, kalau begitu ganggu beberapa petunjuk. Karena itu, Qin Yichen melengkungkan Xia Xiong. Kepala Xia, ini bedanya. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa datang ke kota Qilin Surgawi lagi. Xia Xiong, penuh kengerian di matanya, hampir mengangguk tanpa sadar, sampai dia melihat aliran cahaya terbang menjauh, dan kemudian tiba-tiba kembali ke pikirannya. Melihat punggung ramping yang menghapus cahaya kemasan di langit malam, lampu pompa Xia Xiong terkagum-kagum. Tuan Qin, jika organik akan bertemu lagi, Xia ini akan memperlakukanmu dengan hormat. Saat hari sudah gelap, siluet Qilin Surgawi muncul di hadapan Qin Yichen. Yang tidak terduga adalah Heze berdiri di luar kota bersama seorang lelaki tualang. Melihat orang ini, Qin Yichen tersenyum, dan siluet itu terbang ke depan. Saya telah melihat Liang Senior. 3 orang di Suici mengikuti salutit, dan Liang Qibing melihat ke atas dan ke bawah sebelum dia puas. Tidak apa-apa. Tidak ada kekurangan lengan dan kaki. Hal itu dijelaskan kepada Heze. Heze melihat beberapa orang, dan dia juga diam-diam berterima kasih pada saat bersamaan. Untungnya, dia menelepon kembali tepat waktu.
Jika tidak, dia benar-benar mulai bermain. Jangan khawatir tentang menang atau kalah. Masalahnya adalah konsekuensinya tak tertahankan. Meskipun naga yang kuat pun tidak dapat menekan ular lokal. Ketika Liang Qibing mendarat, Heze tahu bahwa pernyataan ini tidak berlaku untuk sekelompok pria galak di kota Liutian, setidaknya tidak sendirian. Namun, Liang Qibing tertawa. Oke, sekarang masalahnya sudah jelas. Lelaki tua itu tidak akan tinggal lama. Lagi pula, dia melengkung ke arah Heze. Kembalilah, tidak perlu mengirimnya. Heze mengembalikan hadiah itu. Lebih baik tidak mengirimkannya, mempermalukan provinsi. Bahkan ketika dia memberi isyarat kepada Yang Mulia. Dan Liang Qibing juga datang ke Qin Yichen, tersenyum tipis. Ayo pergi, pejabat tamu Qin. Karena itu, mereka membawa beberapa orang pergi, dan tidak perlu tinggal. Ketika Heze yang memimpin kerumunan mendengar kata, pejabat tamu 2, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Melihat sosok ramping itu, hatinya panik. Ini hanyalah anak dari Heaven Realm, yang sangat dihargai oleh Liutian City. Terbang jauh-jauh, ketika saya hendak mencapai arai transmisi, saya melihat apa yang dipikirkan Liang Qibing, dan kemudian bertanya, apakah Anda sudah membeli semuanya? Qin Yichen saling memandang dan berkata bahwa mereka malu. Kilin surgawi dan rombongannya telah diganggu oleh banyak hal bahkan sebelum mereka memilih bahan obat. Tapi setelah memikirkannya, Qin Yichen akhirnya mengangguk. Lagi pula, melindungi urusannya sendiri, dia mengesampingkan hal-hal serius yang diperintahkan oleh tuan-tuan kota, yang buruk. Terlebih lagi, dia memiliki banyak ramuan atau bahan obat yang sudah jadi, yang cukup untuk saat ini. Liang Senior, ayo kembali sekarang. Beberapa orang menyapu langit. Aturan kota Kilin surgawi. Dan orang biasa tidak diizinkan terbang. Tetapi karena tidak ada yang terhalang, saya khawatir mereka dapat mendeteksi keberadaan Liang Qibing, dan mereka memilih untuk menyetujui. Sebelum arai transmisi, saya melihat Liang Qibing di ujung jarinya, dan semburan cahaya membungkus Qin Yichen dan yang lainnya. Hanya dalam setengah malam, mereka bergegas bola-balik melintasi perbatasan, yang pasti mengejutkan para penjaga yang menjaga tempat itu. Sepertinya generasi lansia. Berapa banyak orang di sekitar? Kamu tahu. Orang-orang itu tidak terlihat seperti orang yang kehilangan muka keluarga Yi tempo hari. Sepertinya, mereka meninggalkan kota surgawi Kilin sekarang. Apakah keluarga Yi tidak tahu atau tidak berani berhenti? Anda harus tahu bahwa meskipun kisah keluarga Han tidak akan sepenuhnya tersebar dalam satu malam, pelajaran dari saudara Yi Nebula telah menyebar di kota Kilin surgawi.